Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali bersama saya dalam channel VB Official. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas setiap dukungan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang sampai saat ini channel terus berkembang, dan itu semua oleh karena dukungan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Tritunggal memberkati Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, baik teman-teman dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita kembali melihat cuplikan-cuplikan video rohani tentang kisah kesaksian para murtadin, di mana mereka menemukan kebenaran di dalam Kristus Yesus melalui perjalanan kehidupan mereka pribadi, dan juga tentunya dalam pencarian akan kebenaran yang sejati. Nah, teman-teman dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak sekali orang-orang yang di luar iman Kristen yang mencari kebenaran yang sesungguhnya. Nah, saya tidak tahu apa alasan-alasan mereka, namun perlu diketahui bahwa mereka tinggalkan keyakinan lama mereka, atau meninggalkan Islam atau agama apapun yang mereka tinggalkan, itu semua pasti punya alasan tersendiri. Nah, secara khusus kali ini kita melihat satu cuplikan video ini, di mana dalam kesaksiannya murtadin ini dia mengatakan bahwa ia bertobat karena Al-Quran membawanya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat di media-media sosial, banyak sekali perdebatan-perdebatan atau ceramah-ceramah para ustadz yang mengatakan bahwa tentang Isa Al-Masih atau Yesus itu lebih banyak, ya, hampir 70% Al-Quran membahas tentang Isa Al-Masih atau tentang Yesus ketimbang Nabi Muhammad itu sendiri. Dan mungkin ya teman-teman ya, itulah salah satu alasan mereka sehingga mereka tinggalkan keyakinan mereka, selain juga dengan realita yang ada mengenai pelarangan ibadah atau pembubaran ibadah di mana-mana. Ya, mungkin itu juga salah satu ya sehingga mereka tinggalkan keyakinan lama mereka, karena mereka melihat bahwa kalau memang agama itu adalah agama yang damai, maka tidak mungkin melarang orang beribadah, tidak mungkin melarang ini, itu, dan lain sebagainya. Pasti agama damai itu tentunya sukacita, damai sejahtera yang ada dalam kehidupan mereka, namun berbanding terbalik. Dan ya teman-teman, itulah alasan-alasan sederhana yang mereka sampaikan dalam kesaksian mereka. Nah, mungkin banyak juga teman-teman yang mengalami hal demikian, terutama para murtadin-murtadin yang sudah menerima Tuhan Yesus. Dan kali ini seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa murtadin ini ia tinggalkan Islam karena ya Quran membawanya dia percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu teman-teman, mari kita saksikan dulu cuplikan video berikut ini. Ini dia cuplikannya. Halo saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Nur Alam. Saya dari suku Betawi. Saya kelahiran asli Jakarta. Dan latar belakang saya memang dari agama Muslim. Saya dari kecil dididik. Ya, waktu SD sekolah dasar saya sekolah di madrasah. Ya, di sana ya cukup belajar ya saya di sana. Belajar tentang keimanan Islam saya di sana. Belajar sholat 5 waktu. Belajar ya segala macam, menghafal 99 nama Asmaul Husna dan lain sebagainya. Usia saya saat ini 24 tahun. Jadi kenapa sih kok saya bisa percaya pada Tuhan Yesus? Ini saya tidak pernah terpikir juga di dalam pikiran saya, niatan hati saya nggak pernah saya terpikir. Di sekolah dasar itu saya belajar tentang keislaman, saya belajar mengaji di sana, belajar ya kan, tingkatan mengaji kan dari Iqra, juz amma, baru ke tingkat Al-Quran, saya pelajari itu semua. Nah, ketika saya belajar di sana juga, keluarga saya memang juga keluarga yang fanatik juga, termasuk. Kalau dulu saya nggak mau belajar ngaji, saya selalu dipecut sama orang tua saya, sama ibu saya. Saya disabet pakai sapu lidi. Ngaji sono, dibilang gitu kan. Ya, mah, saya bilang gitu. Buat apaan disekolahin, gak bisa baca Al-Quran katanya. Ya kalau menurut saya ini kan, kalau saya belajar tentang Al-Quran, mengaji itu ya memang wajib di dalam Islam. Dulu saya mengaji itu hanya saya baca ya sekedar Arabnya aja. Saya nggak pernah memahami arti-artinya itu. Yang saya baca ya Arab-Arabnya aja. Nah, setelah itu kan saya belajar di sana sampai lulus sekolah dasar. Saya sekolah juga, setelah lulus saya sekolah di SMP, di sekolah swasta. Nah, di sana juga saya juga aktif ikut kegiatan seperti ya belajar keislaman, belajar tentang agama, aktif juga saya. Seperti apalagi kalau bulan Ramadan waktu itu ya, saya aktif, suka jadi panitia juga saya untuk kayak sahur on the road,
acara-acara seperti itulah saya sering mengikutinya. Nah, singkat cerita, saya lulus SMP, saya SMA. Saya aktif juga di sekolah swasta SMA, belajar tentang keislaman. Saya belajar di sana, saya makin mendalami lagi kan, tentang Al-Quran. Nah, setelah saya belajar, saya di waktu sekolah namanya masih anak-anak waktu itu, ya sempat hilang lain yang kenakalan, dan saya sempat mengalami kenakalan juga. Cuman belum terlalu nakal banget. Nah, setelah saya lulus SMA, baru saya mengalami kenakalan yang luar biasa pas ketika saya kuliah. Nah, pas saya kuliah itu, saya kuliah tidak sampai selesai, memang. Karena kenakalan saya yang sangat, ya bisa saya bilang luar biasa tuh kenakalan saya. Kenakalan saya, ya saya suka nongkrong juga di bar, di diskotik, saya suka nongkrong di sana sama teman-teman kuliah saya, pergaulan saya. Dan suatu ketika itu, saya pulang ya kan, dalam keadaan tidak sadar, dalam arti mabuk. Saya pulang ke rumah. Nah, dianterin sama teman saya, pakai mobil kan. Setelah sampai depan rumah, saya nggak masuk ke rumah, karena posisi nggak sadar. Saya takut mau masuk ke rumah. Nah, akhirnya saya tidur depan pintu rumah. Saya tidur, bangun-bangun pagi, dibangunin saya sama abang saya. Bangun lu, katanya. Ngapain lu tidur sini? Nah, saya jawab dengan bahasa masih rada-rada mabok gitu ya kan. Saya bilang, apaan sih? Saya gitu. Nah, kata abang saya, lu mau jadi apaan sih hidup? Dia bilang gitu. Udah dikuliahin, lu kuliah males, katanya. Sekolah, diajarin ngaji, bukannya perbaikin diri, malah makin kacau kayak gini. Abang saya bilang seperti itu. Nah, ya akhirnya saya bilang, yaudah apa bang, kata saya gitu. Lu kan, lu perbaikin diri sekarang, kata dia gitu. Sebelum lu terlambat. Iya, saya bilang gitu. Nah, di situ saya merenung. Saya sempat terlintas berpikir, dosa saya kayaknya banyak ya, saya bandel. Dosa saya begitu banyak, saya bilang. Oke, kalau saya tobat seperti apa yang bisa menjamin hidup saya? Nah, di situ saya mulai memperbaiki diri saya lagi. Saya menjalani ibadah lagi, sholat, saya mengaji lagi, saya rutinitas seperti itu. Nah, abang saya senang melihat saya seperti itu kan. Nah, kayak gitu dong, katanya gitu. Iya bang, saya bilang gitu. Kan enak dilihatnya, biarpun nggak kerja juga. Kayak gini, enak gue ngeliatnya, katanya gitu kan. Nah, udah tuh, saya rutinitas mengaji, dan saya belajar, saya baca Al-Quran. Saya baca Al-Quran, saya memang sudah dari kecil sih saya sudah tahu surat-surat itu. Cuman saya tidak memahami arti-artinya. Saya nggak pernah sama sekali. Dulu kan kalau kata orang tua saya, yang penting bisa baca Al-Quran. Udah, orang tua saya bilang gitu. Yang penting lu gede ntar bisa ngaji gitu. Nah, udah saya kalau saya belajar, saya baca Arabnya aja. Nah, artinya nggak pernah saya hiraukan, nggak pernah saya cari tahu tuh artinya. Jadi saya baca Arabnya aja. Dan suatu ketika saya membaca surat-surat di Al-Quran ya, kok saya membaca arti-artinya, saya bilang arti ini menceritakan tentang apa? Saya bilang gitu kan, di dalam hati saya. Waktu itu saya membaca dalam surat Maryam yang ayat 19, yang ayat 3, surat Maryam 19 ayat ketiga. Di situ kan berkata, wassalamu ala yauma walitu wa yauma amutu wa yauma ubasuhaya, di situ. Dan itu artinya keselamatan dilimpahkan padaku pada hari aku lahir, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Saya baca artinya ini maksudnya apa? Saya bilang ya kan, dalam hati saya. Saya nggak hiraukan, cuma saya ini aja. Nah, saya juga tidak pernah mengenal sama sekali tentang kekristenan itu apa, iman di dalam Nasrani itu seperti apa, saya juga nggak pernah. Tapi ketika saya semakin membaca-baca, saya sudah mulai mengaji, membaca arti-artinya juga. Setelah baca Arabnya, saya baca artinya juga. Di sini kok saya semakin kayak dituntun Tuhan gitu. Jadi benar-benar mungkin waktu itu saya nggak tahu ya, mungkin Roh Kudus berkarya di dalam diri saya. Saya nggak tahu itu. Saya belum mengerti sama sekali, mungkin Roh Kudus sedang berkarya di dalam diri saya. Saya buka ayat ini, saya buka itu. Dan saya buka di Az-Zukhruf 3 ayat 61. Di situ berkata, wa innahu la ilmu li sa'ati falatam taruna biha wa tabi'uni azza suratul mustaqim. Saya melihat artinya. Artinya sungguh luar biasa. Sungguh dia Isa benar-benar mengetahui tentang hari kiamat. Janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Kiamat itu, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Saya bilang, Isa. Ini dalam hati saya, ini imannya oleh umat Nasrani. Nah, itu saya berpikir, tidak ada satupun yang tahu tentang hari akhir, yaumil akhir. Hari kiamat itu nggak ada yang tahu. Tapi di surat Az-Zukhruf ini mengatakan, bisa tahu tentang hari kiamat. Di situ saya
mulai kebingungan. Mulai kebingungan saya di situ. Saya artinya ini apa, ya kan? Mulailah di situ saya timbul rasa bukan keraguan, rasa ingin mencari lagi. Saya ingin mengetahui maksudnya ini itu apa, artinya itu apa. Nah, setelah saya baca juga di surat Al-Imran 3 ayat 45. Itu berkata, Iskolatil al-malaikatu ya Maryamu inna alaha yubasiriku di kalimatin minhu ismuhu al-masihu isabnu Maryama wajihan fitunya wal akhirah. Di situ saya lihat artinya. Ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran kalimat yang datang daripadanya, yaitu Isa putra Maryam, yang terkemuka di bumi ini dan di akhirat surga. Nah, di sini saya baca-baca ayat-ayat ini, kok makin dibilang makin mau cari tahu dan juga semakin eder juga saya. Seperti harus mencari, seperti kayak semakin dituntun saya. Ya memang dulu saya diajarin sama abang saya, sama ibu saya dan keluarga saya yang lain. As-sholatu imanuddin, memang sholat itu tiang agama. Ya kan? Kalau tidak sholat, biasa juga di dalam Islam. Karena memang tertulis di Al-Quran juga. Sholat itu tiang agama, seperti kayak sholat, ya kan? Inna sholatu, wa nusuki, hidupku matiku. Itu tercatat karena as-sholatu imanuddin. Sholat itu tiang agama. Nah, setelah itu saya tidak sengaja, maka saya juga suka dengerin musik. Nah, saya lihat sekilas ada kesaksian hamba Tuhan. Di situ saya lihat, tapi awalnya saya nggak percaya. Awalnya saya lihat kesaksian itu, saya dengarkan kesaksian itu sampai selesai. Dalam hati saya berkata, ini beneran apa enggak ya kan kesaksian ini. Nah, setelah saya sering melihat, sering lagi saya muncul beberapa kesaksian banyak. Saya lihat kok menunjukkan mengarah ayat-ayat di Alkitab. Di situ saya mulai penasaran dengan apa itu Alkitab. Penasaran saya, rasa penasaran saya muncul, Alkitab ini ada apa ya di dalam Alkitab. Tapi saya belum cari tahu. Karena kenapa saya tidak mencari tahu? Karena saya takut megangnya. Bacanya juga saya bingung kan waktu itu. Saya takut juga. Saya nggak hiraukan aja tuh. Akhirnya saya tunjukkan kesaksian hamba Tuhan itu. Saya lihat ke teman saya. Lihat nih. Ini beneran nih sih? Kayak gitu kan. Nah, teman saya, ini mah bohongan. Dia bilang gitu. Ini mah udah settingan. Dia bilang gitu kan. Kagak nih, lihat dulu sampai selesai. Saya bilang. Membahas juga ayat-ayat Al-Quran ya kan. Terus saya tanya juga, ini kalau ayat-ayat Al-Quran ini menurut lu artinya apa ya? Nah, teman saya jawab, lu mah gak usah paham-pahamin artinya, kata dia gitu. Nanti lu ke bawah-bawah. Saya bilang, kita nggak perlu ke bawah-bawah, ini kita cari kebenaran, saya bilang gitu kan. Apain, udah diemin aja, kata teman saya gitu. Ya udah, saya tidak hiraukan, saya diemin. Nah, akhirnya saya mungkin Roh Kudus itu sedang berkarya juga dalam saya, semakin kayak tertuntun saya. Malah saya cari nama hamba Tuhan itu di media sosial, di Instagram saya, di Facebook saya cari. Ketemu memang banyak sekali kan namanya. Saya chatting, nggak dibales. Saya chatting semua, nggak pernah dibales. Nah, akhirnya ada suatu kayak grup, bukan di Facebook, ada suatu kayak grup. Di situ tertulis ya kan, coba chat, siapa tahu dibalas. Saya coba, awalnya saya chatting, nggak saya tanya bilang saya mau bertobat, saya nggak bilang, ya saya mau belajar tentang ini, saya nggak bilang. Saya cuma konsultasi. Bu, saya mau konsultasi sama ibu, saya bilang. Konsultasi apa, katanya. Saya dulu anak nakal, Bu. Saya bilang, hidup saya dulu, bisa saya bilang liar. Kok bisa, katanya gitu kan. Nah, saya jelaskan kan, saya orangnya begini-gini, Bu. Suka mabuk-mabukan, saya peminum, saya bilang, nongkrong di diskotik, saya bilang gitu kan. Udah baru dijelaskan sama dia. Nah, setelah itu, baru saya tidak chatting beliau lagi. Nah, di situ saya cari Alkitab untuk saya coba pelajarin. Saya beli waktu itu di Gramedia, Pondok Indah Mall, saya beli Alkitab. Setelah saya beli, saya kan bingung baca-bacanya. Dari mana saya harus membaca, ini ayatnya apa, maksudnya juga saya juga gak ngerti. Akhirnya saya iseng-iseng buka. Di situ banyak petunjuk di dalam Alkitab itu.
Seperti di dalam Yohanes, saya pertama kali membuka, saya asal buka, memang muncul. Terus saya juga, keajaiban dari Tuhan kali ya, dalam hati saya. Muncul ayat itu, di Yohanes 14 ayat 6. Di situ berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu muncul, saya baca terusnya, di Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, akulah pintu. Yesus berkata, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Nah di sini saya, ini apa nih dalam hati saya? Hati saya makin getar di situ saya. Bisa dibilang makin keringsangan saya. Ayat ini maksudnya apa ya? Artinya apa nih anak? Bacaan ini kok dahsyat banget artinya. Dia bilang, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, pasti akan selamat. Ya kan? Nah di situ akhirnya saya kontak lagi tuh hamba Tuhan yang saya chatting itu. Saya minta nomornya. Itu. Bu, saya mau bertobat bu. Saya bilang gitu. Saya mau belajar Alkitab. Bagaimana caranya bu? Saya bilang kan. Tidak direspon sama beliau. Sama sekali tidak direspon. Kira saya bingung gimana cara ketemu sama beliau. Saya telepon gak pernah diangkat. Nah pas itu dia balas, ya kenapa dek? Dia bilang gitu. Bu, ini saya mau belajar Alkitab. Saya mendapatkan di dalam Alkitab ayat-ayat ini bu. Ini apa maksudnya bu? Ya artinya apa? Saya bilang gitu kan. Tidak direspon juga. Ya memang proses Tuhan panjang juga ya untuk saya ini. Tidak segampang yang saya rasain juga. Prosesnya sangat, saya bilang sangat sulit banget. Nah akhirnya beliau WhatsApp saya. Dia bilang, nanti ada hamba Tuhan bertemu dengan kamu. Dia bilang gitu. Nanti kamu konsultasi saja dengan beliau. Diarahkan sama beliau. Nah dikasih nomornya, tapi saya tidak dihubungi sama sekali sama beliau. Sama sekali saya tidak dihubungi. Akhirnya saya minta, bu, saya minta nomornya aja bu. Saya bilang gitu. Kasih, saya telepon, juga nggak direspon sama beliau. Nah akhirnya setelah berjalan 1 bulan, baru beliau mengabari saya. Iya dek, kenapa? Ini pak, saya dulu sudah janjian sama bapak, tapi bapak belum pernah sempat. Saya bilang gitu. Iya, saya sibuk, kata dia gitu. Kapan kamu bisa ketemu? Besok bisa pak, saya bilang gitu. Akhirnya dia bertemulah saya dengan dia, dengan salah satu hamba Tuhan di suatu mall di Blok M. Saya konsultasi dengan beliau, dan ternyata puji Tuhan, beliau itu mantan dari Muslim juga, dari pondok pesantren. Nah saya ketemu, konsultasi, beliau membawa Al-Quran, saya membawa Alkitab. Saya bilang, pak, ini saya bawa Al-Quran, dia bilang gitu. Ini saya punya Alkitab, saya bilang gitu. Ini cara bacanya gimana? Ya kan? Nanti saya bilang, kamu duduk dulu, katanya. Nah beliau itu berdua sama temannya, cewek. Nah temannya itu juga membantu membimbing saya juga. Saat ini dia sebagai ibu rohani saya. Dia menguatkan saya ketika saya dalam masalah, ketika saya waktu saya pikul salib. Beliau juga masuk menguatkan saya banget. Dari situ saya konseling sama beliau, sama mereka berdua. Saya bertanya, Pak, ini saya ketemu nih ayat-ayat ini, Pak. Ini maksudnya apa nih, Pak? Saya bilang gitu. Ayat-ayat ini. Kok jaminan banget dan kata saya gitu. Memang dia bilang, ada nggak yang bisa menjamin kamu sampai ke sana, surga maksudnya? Saya bilang, kalau di keyakinan saya sebelumnya sih nggak ada pak sebelumnya. Kok bisa dia malah bilang gitu kan? Ini memang saya tidak pernah menemukan ayat yang mengatakan saya pasti ke surga kalau saya mati. Nah, lalu saya menemukan ayat jaminan-jaminan ini. Ini maksudnya apa pak? Ya, itulah Yesus, kata dia. Tuhan Yesus. Benar-benar Tuhan yang nyata dan hidup. Dia Tuhan yang menjamin kehidupan kamu sampai di yaumil akhir nanti. Nah, setelah itu saya konseling. Sebelum saya mau pulang, beliau bilang, kamu mau nggak saya doain? Boleh pak, saya bilang. Saya didoain sama beliau sebelum pulang. Nah, setelah saya didoain, saya bilang, Pak, Bapak, saya tunjukkan di suatu YouTube. Pak, Bapak kenal hamba Tuhan ini nggak? Pak ini, saya bilang. Salah satu hamba Tuhan, saya sering menyaksikan videonya, saya bilang gitu. Oh, saya kenal dekat dengan beliau. Kamu mau ketemu? Mau Pak, saya bilang. Saya mau ketemu sama beliau. Ya udah, nanti kamu kapan ada waktu ikut saya, katanya gitu kan. Nah, selang 1 minggu, diajak saya sama hamba Tuhan bertemu. Nah itu pertama kali saya masuk gereja. Saya juga tadinya takut, Pak ini gereja. Saya bilang, iya katanya mau ketemu.
kamu mau belajar. Iya tapi ini gereja ya, atau saya. Iya nggak apa-apa masuk. Saya masuk, saya melihat beliau sedang khotbah pada waktu itu. Saya dengerin khotbahnya, saya dengarkan kesaksiannya. Nah setelah selesai kesaksian beliau, setelah selesai khotbah beliau, saya dikatakan sama beliau, kena diperkenalkan. Nah beliau bilang, kamu mau saya doain? Nah katanya, ya mau pak, saya bilang. Tumpang tangan beliau sama tim-tim yang lain. Di situ saya didoain, saya nggak tahu itu doanya bacaannya apaan. Pokoknya dia berdoa panjang banget. Itu saya dijamah Tuhan. Saya, hal yang nggak pernah saya rasakan, hati saya nggak pernah saya rasakan. Saya bingung di situ. Hati saya kok adem, tenang, saya merasakannya. Nggak pernah seumur hidup saya merasakan seperti itu. Saya didoain, selesai didoain, hati saya tenang. Tapi di dalam hati saya, di dalam pikiran saya juga ketakutan. Ini beneran ya? Saya kenapa ya saya gitu kan? Tapi seakan-akan saya kan kalau orang belajar itu kan gunanya kan untuk apa yang kita dapat. Kita belajar ke sekolah, entah kita kuliah, yang tujuan yang kita ingin kan yang kita ingin dapat saat ini. Nah, nah itu saya dapatin. Ini yang saya cari. Saya bilang sama hati saya. Saya selesai didoakan, nah di situ saya mulai bersama hamba Tuhan. Saya mulai di situ konseling setiap hari sampai saya ini mengkamuflase ikut kegiatan ojek online. Ya gunanya untuk itu, untuk keluarga saya yang nggak banyak tanya awalnya sama saya. Karena kan saya juga sempat ditanya-tanyain juga, rapi mulu katanya gitu kan, mau kemana? Kemana-mana main, saya bilang gitu. Nah setelah saya ikut kegiatan ojek online, nah di situ nggak banyak pertanyaan, udah saya sering ketemu tuh setiap hari sama hamba Tuhan itu, ketemu setiap hari saya konseling sama mereka. Nah sekitar berjalan kurang lebih 3 bulan lebih, hampir 4 bulan, mungkin udah kayak seperti diperhatiin kali saya juga nggak tahu juga kan, mungkin itu juga cara Tuhan Yesus untuk ya diizinkan untuk ketahuan mungkin. Nah ibadah saya pulang ibadah, saya taruh aja tas lempang saya taruh di atas gantungan. Nah di situ pagi-pagi saya kaget, saya dilemparin kayak Alkitab, buku-buku tentang kekristenan semuanya, proposal. Saya kan waktu itu mau dibaptis tuh, saya nggak jadi apa karena posisi ini apa lockdown, karena nggak jadinya karena itu, jadi diliburkan. Nah itu proposal itu ketahuan saya, wah ini anak gila nih, saya bilang gitu. Ya apaan lu belajar baptis gini nih, saya bilang saya mencari kebenaran, saya bilang gitu. Berapanya yang benar, lu gila lu, saya bilang gitu. Lu dikasih duit berapa, siapa yang dikasih duit? Kalau saya dikasih duit ngapain sih jadi tukang ojek, saya bilang gitu. Ketika ojek gini saya nyari uang, saya bilang gitu. Nah di situ beliau, saya habis dimarah-marahin sama abang saya, sampai dia bilang gini, ini anak udah setanan nih, saya bilang. Nah dia bilang gini, lu pernah ketemu pendeta ya di pinggir jalan? Apaan sih, saya bilang gitu. Yang beliau maksud itu penginjil kan. Beliau bilang, ini soalnya dulu gue pernah ya, ketemu pendeta di pinggir jalan, kata dia gitu. Ya cerita-cerita tentang agamanya, gue gak pernah dengerin, kata dia gitu. Udah gue tinggal aja. Ini jangan-jangan lu kemudian nih mau orang kayak gitu, saya bilang. Saya mencari sendiri, saya bilang gitu. Mencari dari mana, dia bilang. Saya melihat dari Al-Quran, saya bilang gitu kan. Al-Quran apa, dia bilang. Ya Al-Quran kita, saya bilang gitu kan. Coba aja lihat di surat-surat Al-Quran. Saya tunjukkan kan ayat-ayat Al-Quran itu, sampai dia bilang, ini artinya salah, lu ngaco lu, kata dia. Apanya yang ngaco, ini bacaannya. Saya bilang, keselamatan adanya di dalam siapa, saya bilang. Kepastian hidup kekal di dalam siapa. Langsung dia bilang, wah ini udah sinting nih anak, katanya gitu. Jangan dikasih uang, dikasih apa. Saya bilang, saya nggak pernah terima sepeser pun uang, saya bilang gitu. Nggak ada saya terima itu. Ini dari hati saya, panggilan saya bilang. Akhirnya dia bilang, ini kalau lu masih mau bawa nih buku-buku, lu men keluar dari sini tadi, kata abang saya gitu kan. Lu gak usah barang kamu, gue udah malu gue, katanya gitu. Saya merenung situ, saya bingung juga, saya mau kemana kan. Dia sih diem aja, ngapain lu bengong, katanya. Diem, saya nggak ngomong apa-apa. Akhirnya ya udah bang, saya juga pergi. Nah di situ saya bingung saya mau kemana. Nah saya sempat 2 hari di tempat teman saya tuh waktu itu numpang. Teman saya nanya, mau kemana lu, katanya.
enggak kemana-mana, mau ke Bandung, saya bilang gitu. Bawa baju banyak banget, saya bawa baju sampai 3 tas. Nah, saya sambil konsultasi sama warga rohani saya kan, sama bapak rohani saya dan ibu rohani saya juga. Saya tanya, Bu, ini saya bagaimana, Bu, saya harus kemana? Udah, kamu tenang, kamu doa. Akhirnya saya tinggal di suatu gereja. Saya tinggal di sana kurang lebih hampir mau 1 bulan. Keluarga saya nelpon saya lagi. Saya bilang, untuk apa saya disuruh pulang? Kalau bahas-bahas yakinan lagi, saya lebih baik nggak pulang-pulang, saya bilang gitu. Tanya, udah pulang, udah, nggak ada yang marah katanya gitu kan. Nah, akhirnya saya konsultasi juga kan sama bapak rohani dan ibu rohani saya. Nah, saya setelah konsultasi, saya bilang, Pak, ini saya gimana, Pak? Gimana apanya? Keluarga saya ajak ketemu. Ya udah, kamu ketemu aja, dia bilang. Tapi jangan kamu langsung ke rumah, ketemu di janjian di mana gitu kan. Akhirnya saya ketemuan pinggir jalan. Setelah ketemu, nah, keluarga saya udah ngumpul semua di situ. Langsung saya dibawa ke rumah. Saya saya posisi saya di tengah, keluarga saya merhubungin saya. Kenapa sih masih penasaran kayak gini? Didesak saya di situ. Terus panggilkan ustadz saya. Mau didoain, saya bilang ngapain, saya nggak, saya bukan kesurupan, saya bilang gitu, ngapain saya didoain? Oh, saya sambet gitu saya. Enggak, ini udah dicuci otak nih kamu, ustadznya. Lah, dicuci otak dari mana, saya bilang. Akhirnya keluarga saya mendesaknya pengalihannya lain, malah nanya-nanya tentang hubungan pacar. Saya bilang nggak ada hubungannya sama pacar, saya bilang. Kamu punya pacar, lu punya pacar ya? Pacar dari mana, saya bilang gitu. Enggak nih, pasti nih jangan-jangan punya pacar katanya gitu. Lu ikut agama pacar lu, diam-diam. Saya bilang, kagak ada, saya kalau iman saya atas dasar manusia, iman saya nggak bakalan sempurna, saya bilang gitu kan. Apa gunanya orang, ya kan? Manusia itu pasti mengecewakan. Entah saya di tengah jalan kecewain sama dia, labil nanti saya ikut siapa. Nah, akhirnya di situ mendesak saya, udah lu baca syahadat lagi aja. Ngapain? Saya kalau bisa kayak gini sebenarnya nggak akan datang ke sini. Akhirnya meredam kan. Udah biar dia tenang dulu, suruh tidur saya. Setelah saya disuruh tidur, takut besokan ntar ingin lagi kan, disuruh paksa-paksa kayak gitu. Saya nekat aja di situ. Saya cuma punya celengan waktu itu satu tuh, saya bawa di tas. Celengan nggak tahu isinya ada berapa. Saya pergi lagi, saya telepon Pak, telepon bapak rohani sama ibu rohani saya. Pak, saya kayak gini nggak kuat deh Pak. Kenapa? Ini pasti saya disuruh yang aneh-aneh, saya bilang. Suruh baca inilah, suruh syahadat lagi, saya bilang. Saya gak ada gunanya, saya bilang. Nah, akhirnya saya tengah malam saya keluar motor. Saya bawa celengan aja satu. Saya cari tempat kos. Puji Tuhan, isi celengan itu cukup untuk 1 bulan. 1 bulan ngekos. Selebihnya Tuhan Yesus yang kasih. Cukupkan saya sama Tuhan Yesus. Selama saya ngekos, nggak pernah, puji Tuhan sama sekali, nggak pernah saya ngerasain saya kelaparan ataupun saya nggak punya uang posisinya. Tuhan selalu lindungin saya, selalu cukupkan saya. Dan itu pun nyata banget buat saya. Ketika posisi mepet banget, saya cuma berdoa, Tuhan Yesus. Saya dulu nggak ngerti doanya saya juga belum bisa berdoa, posisi belum terlalu dalam juga dalamnya Alkitab. Saya cuma doa, Tuhan Yesus, uang saya habis, nanti saya bayar uang kos bulan depan gimana? Saya nggak tahu dari mana, ada aja jalan, entah ada yang ngajak saya kerjaan inilah itulah. Pokoknya waktu itu kerjaan saya serabutan, apaan aja saya kerjain, si nganggur, saya kerjain. Besokan ada aja, Nur ikut ke sini yuk, sini yuk. Udah saya ikutin, mau jadi apaan sih, tukang apa, nggak jadi masalah buat saya. Itu cara Tuhan ketika saya kepepet, benar-benar ini cara Tuhan ada aja buat saya. Setelah saya ngekos, saya rutinitas menjalankan kegiatan ibadah di gereja saya kan. Ya, setiap minggu saya pergi ibadah itu, posisi waktu itu saya belum dibaptis. Karena kan memang waktu itu mau ada pembaptisan kan, posisinya tidak boleh dulu. Nah, di situ saya ya ibadah aja, ibadah, pulang, belajar di kosan tentang Alkitab. Nah, setelah mau dibaptis, udah diizinkan kan dari pemerintah tuh, kayak kolam renang dibuka, segala macam udah mulai normal kan. Sebelum acara pembaptisan, saya didoain dulu acara pelepasan gitu. Saya didoain sama Bapak Gembala saya. Ketika saya didoain itu, Bapak Gembala saya tumpang tangan di atas kepala saya.
Terus saya jatuh pingsan kurang lebih 20 menit saya pingsan. Saya bilang dalam hati saya pas saya jatuh itu, nah roh saya ini nggak ada dalam gereja itu. Kenapa saya gak ada di situ? Saya dibawa roh saya suatu tempat di sebuah taman. Taman itu luasnya seluas dunia ini. Di situ saya melihat tempat yang begitu indah. Saya lihat itu semua. Taman-taman, air beda juga. Gak kayak air kayak di sini beda. Air kayak di sungai itu bersih-bersih banget. Saya lihat itu semua rumah dindingnya emas. Nah setelah itu kurang lebih saya keliling-keliling di taman itu. Bangun saya, terbangun. Nah situ saya bengong. Saya bilang sama Bapak Rohani dan Ibu Rohani saya, Pak, Bu, nanti ketika saya mati, saya ada di situ ya. Di situ mana kata dia gitu kan. Tadi kan di gereja. Nah terus saya bilang, enggak, tadi saya nggak ada di gereja. Saya bilang gitu. Gimana katanya? Saya ada di sebuah taman. Saya bilang, taman apa katanya gitu kan. Dia tahu saya juga taman apaan. Saya nggak pernah lihat tamannya. Nah akhirnya Ibu Rohani saya dan Bapak Rohani saya menjelaskan, Tuhan Yesus sudah menyatakan kuasanya sama kamu nak kata dia gitu. Kalau kamu setia sampai akhir hidup kamu, tempat kamu pulang ke sana. Nggak kemana-mana lagi kamu arahnya. Saya berpikir setelah saya pulang, setelah saya habis acara pelepasan itu kan saya pulang ke kosan. Dari situ saya bengong di kosan. Inilah Tuhan Yesus. Dalam hati saya berkata, saya bilang, menunjukkan tempat untuk saya ketika nanti saya mati. Pas saya udah ada. Jadi iman yang saya jalan ini nggak akan sia-sia, sama sekali nggak akan sia-sia. Dan puji Tuhan, apa yang saya rasain, apa yang saya alami, iman di dalam Nasrani, dalam keyakinan Nasrani, itu iman yang tidak ada takutnya. Dalam arti bukan nggak takut apa, kita nggak takut tentang masa depan kita seperti apa, tentang nanti ke depannya itu kita seperti apa, kita nggak ada yang pernah saya rasain itu. Karena masa depan yang cerah indah sesungguhnya itu sudah tahu saya. Saya nanti setelah selesai dunia ini, saya ada di mana, saya pulang kemana. Jadi buat saya, yang apa yang saya dapat sekarang di dunia ini, entah itu pekerjaan, entah segala macam, itu bonus saja untuk saya, hanya bonus. Jadi kehidupan kekal, kehidupan abadinya itu, saya sudah tahu, saya pulang kemana. Ya di dunia ini ya bonus saja, pekerjaan yang sekarang saya sudah bekerja gitu kan, ya itu bonus saja untuk saya. Dan saya juga banyak orang akan bilang, teman-teman saya sampai saya dikata-katain, nggak ada urusannya kak dalam hati saya mah. Jadi bilang, lu udah gila ya? Gila kenapa? Saya bilang gitu kan. Lu mau-mauan aja, dikasih duit berapa lu? Saya bilang, lu gila? Saya bilang gitu kan. Siapa yang dikasih duit? Gak ada saya dikasih uang, saya bilang gitu. Gak mungkin katanya. Gak mungkin dari mana? Taunya dari mana? Saya bilang gitu kan. Gak mungkin kata dia. Saya bilang, kita lihat dulu kebenaran, saya bilang gitu. Lihat di kita yang sebelumnya, saya bilang gitu kan. Kata dia, lu kan udah gue bilang dulu, kau gak usah dalam ini, kata dia gitu. Kau ujung-ujungnya ke sini kan. Nah saya bilang, inilah kebenaran berarti yang saya dapat. Kenapa harus nggak didalamin? Saya bilang. Karena kan kita hidup kan gak di sini aja. Setelah kita mati, badan kita emang hancur. Tapi kan roh kita hidup. Selama-lamanya roh itu hidup. Nah ini roh kita ini yang bingung nih. Mau kemana? Kalau sudah di dalam Tuhan Yesus, udah ketahuan roh kita ada di mana. Kalau maaf sebelumnya, nggak tahu mau kemana. Entah kemana, surga kan, neraka kan, nggak tahu. Nah di situ, saya bilang, disinting orang gila, saya bilang gitu. Ya saya nggak pernah takut menunjukkan iman saya. Karena firman Tuhan berkata di dalam Matius 10 ayat 32 dan 33, setiap orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Setiap orang yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapakku yang di surga. Ini hukumnya neraka nih. Setiap orang yang menyangkal Tuhan Yesus akan disangkal di akhirat. Nah, saya baca ayat firman ini, sama amat kata saya. Berarti ya memang jelas, siapa orang yang mengakui Tuhan Yesus, sudah pasti Tuhan Yesus sambut di kerajaan surga. Orang yang menyangkal Tuhan Yesus, neraka hukumnya. Karena firmannya ada, tercatat di Alkitab. Kalau firman itu nggak ada ya, orang juga nggak ada yang percaya. Harus tertulis semua. Kehidupan duniawi, di Alkitab, sampai ke yaumil akhir, tercatat semua dalam Alkitab.
Nah di situ ya saya menjalani, saya ketemu orang, saya beritakan keselamatan. Ya sampai sampai teman saya bilang, aku punya teman Kristen tadi, dia nggak kayak lu, dia bilang gitu. Maksudnya saya bilang gitu kan. Nah dia bilang gini, iya, kalau lu ngomong dia dikit Yesus kata dia gitu. Lu ngomong apa biar selamat kata dia gitu kan. Nah teman gue Kristen kagak pernah kayak lu dah kata dia. Saya bilang ini iman saya mau bagikan, saya bilang gitu kan. Keselamatan itu harus saya beritakan. Nanti kalau urusan kamu mau percaya atau enggaknya ya urusan Tuhan sendiri yang jamah kamu, saya bilang. Bukan saya yang ngajak kamu pindah, saya beritakan keselamatan. Jadi saya ingin menunjukkan jalan keselamatan itu, saya bilang. Iya kata dia, selamat lu, selamat ngaco. Saya digituin. Saya bilang ya udah, kalau ada orang kayak gitu saya diem aja, saya senyum, saya nggak terusin lagi. Banyak yang bilang apa aja kayak tentang perdebatan. Saya bilang keselamatan iman saya tidak untuk diperdebatkan, karena keselamatan yang saya dapat itu pasti bukan untuk diperdebatkan, untuk dicari. Saya bilang barang siapa yang belum mengetahui keselamatan itu ya maka cari aja, carilah keselamatan, tentang selamat. Apa teman saya bilang, ah udah ngaco nih anak katanya gitu. Ya kira kalau saya kadang saya kerjakan kadang di lapangan juga, suka ketemu orang ya, ngobrol-ngobrol biasa. Di tengah-tengah obrolan saya bahas-bahas firman Tuhan. Saya tanya, lo ada orang itu juga ada yang takut sama saya. Dia orang mau ajak ini nih. Kalau dia jawabnya kasar ya, saya senyum, saya nggak ambil hati. Karena saya udah hidup di dalam Tuhan itu, nggak pernah saya ada rasa pemarah di hati saya. Nggak pernah saya rasain. Jadi dari dulu kehidupan saya yang brutal, yang liar. Ya jujur aja, saya selalu tanya-tanya orang juga. Kalau dikecilin orang, marah-marah saya. Tapi ini saya dikucilkan. Orang kata-katain, nggak pernah saya marah. Malah saya senyum. Saya berdoa untuk dia. Supaya Tuhan Yesus bisa jamah dia. Pokoknya setiap orang yang mengucilkan saya doain. Masuk keluarga saya. Sekarang juga sedih. Saya bagaimana caranya? Kalau bukan kuasa dari Tuhan Yesus langsung. Saya udah beritakan keselamatan, tapi nggak ada yang percaya. Saya dikatain saya yang stres. Saya selalu berdoa mulu. Dan puji Tuhan juga, keluarga saya itu melihat juga ya perubahan saya. Dia bilang, oh jadi ini tujuannya ya. Jadi Kristen. Saya bilang gitu. Apa? Saya bilang, tujuan apa? Ya ini, dulu hidup brutal banget, liar. Kalau nggak pulang-pulang, sekali pulang bawa masalah. Jadi gitu ya. Terus saya berantem sama orang, terus saya yang dipukulin sama orang. Tapi ini waktu saya mengalami diusir, saya nggak pulang-pulang lama banget, 7 bulan lebih saya nggak pulang. Nggak ada masalah kata keluarga saya nggak dicariin. Dia bilang ini perubahannya drastis katanya, tapi kenapa nggak di Islam sih katanya gitu. Ya saya bilang inilah cara Tuhan. Tuhan itu baik, Bapak Surgawi itu baik. Langsung kadang kakak saya bilang udah jangan jalan-jalan ke situ dah kata dia gitu. Ya udah saya nggak terusin. Saya kan juga kalau memberitakan keselamatan, kalau orang yang nggak apa namanya, orang yang langsung menolak saya nggak lanjutin. Karena kan ujung-ujungnya nanti bukannya dia terima, malah saya tadi iniin ya pokoknya ngeri juga. Dan saya juga bersyukur juga, saya punya keluarga rohani sangat baik-baik sama saya. Dia selalu bantu saya, selalu support saya dalam keadaan apapun, bahkan menguatkan iman saya ketika saya dalam keadaan bingung nih, ketika saya dalam keadaan diusir, saya bingung ini saya gimana ya kan, di hati rasanya kalau saya kagak teruskan saya gimana. Tapi mereka selalu support selalu kuatkan iman saya. Inilah kan saya sudah bilang Tuhan itu nggak gampang. Memang di hati saya berkata, oh Tuhan itu begini amat kata saya bilang katain orang, dibuang. Saya bilang tapi setelah saya mempelajari lebih dalam, ya ini apa yang saya penderitaan penderitaan yang saya alami di ujung jalan saya, pintu surga itu buka buat saya di akhir hidup saya nanti. Karena bumi ini juga udah tua, hidupnya selamanya di bumi pasti selesai. Kehidupan saya nanti kekal di surga bersama Tuhan Yesus. Jadi apa yang saya rasakan itu ketika saya dikucilkan orang, udah yang saya lihat di ujung akhir hidup saya aja, dan dapatkan kebahagiaan yang indah bersama Tuhan Yesus.
Halo Pak Paisu. Ya, Nur, Ya, gimana? Ya, ya, ya mungkin cukup dulu sampai sini Pak. oke.